Jadi ya. Halo Sobat JDIH, KPU Kabupaten Sukoharjo kembali lagi dalam podcast kali ini kedatangan tamu yang cukup luar biasa sekali, yaitu Mas Dekan dari ITB AS. Kayak gitu bang, biasa lah. Sebelum lanjut ke ini ngobrol-ngobrol, mungkin langkah lebih baiknya, lebih enaknya itu perkenalan secara pribadi daripada nanti kalau saya nanti ada salah-salah. Oke, silakan. Siap ya, saya sendiri Muhammad Israfil Ali. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan lah, kebetulan sekarang ini diamanahi oleh institusi untuk bertukar pikiran, belajar memberikan pembelajaran terhadap teman-teman di TBAS. Ya banyak hal yang sering saya obrolkan sama teman-teman mahasiswa, terutama dengan kaitannya dengan demokrasi, dan banyak hal yang saya obrolkan juga di luar, karena saya juga kebetulan masih sebagai aktivis, masih sebagai mahasiswa juga di salah satu kampus swasta di Solo. Nah, itu sedikit perkenalan mungkin Bang Komisioner. Jadi saya manggilnya Pak Dekan ITB AS gitu ya? Atau ya Mas Dekan? Siap, apa aja boleh. Masih generasi milenial kan? Siap. Oke, ini sekedar informasi, kemarin kan kita melakukan kerjasama antara KPU Sukoharjo dengan ITB AS ya. Ini terkait kepemiluan dan demokrasi. Nah, ini mungkin untuk mengawali podcast hari ini, mungkin dari kampus ITB AS sendiri itu bekerja sama dengan KPU Sukoharjo itu sebenarnya apa tujuan besar terkait kerjasama ini? Jadi kami sendiri sebetulnya di ITB AS, lebih khususnya di Fakultas Hukum, tentunya kan tidak pernah terlepas dari apa yang menjadi yang diisukan ya oleh perguruan tinggi itu sendiri. Kita dinaungi oleh Tridharma Perguruan Tinggi, yang dimana di sini Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pengajaran, penelitian, pengabdian, maksudnya pengajaran ini pendidikan. Nah, salah satu untuk, kalau saya melihat ya, salah satu untuk menjawab semua ini di tiga hal ini, ya bentuknya adalah kerjasama di antar lembaga. Ini juga sebetulnya menjadi sebuah misi, salah satu misi dari Prodi Fakultas Hukum itu sendiri, yakni berkenan dengan kerjasama antar lembaga negara. Nah, saya sedikit ingin mengulik di bagian Tridharma Perguruan Tinggi ini. Tridharma Perguruan Tinggi ini juga makanya kita ingin melibatkan KPU sebagai lembaga negara, mungkin sedikit akan memberikan pemahaman tentunya terhadap nilai-nilai demokrasi terhadap mahasiswa. Itu muaranya nanti kepada hal pendidikan. Nah, ketika mahasiswa juga mampu memberikan virusnya terhadap masyarakat itu sendiri, nanti partisipasi di dalam masyarakat ini, keikutsertaan dalam demokrasi maka akan semakin meningkat. Nah, yang kedua kaitannya dengan penelitian, yang mungkin di sini nanti kita akan bekerja sama kaitannya dengan penelitian yang ingin kita bangun, tentunya yang tidak terlepas dari konteks kepemiluan,
demokrasi maupun hak asasi manusia, ya kan? Karena kan kaitannya dengan kepemiluan ini, hak seseorang itu kan hak untuk memilih, hak untuk dipilih, itu kan tidak terlepas dari hak asasi manusia itu sendiri. Dan kemudian yang kaitannya dengan pengabdian, nah ini sangat menarik sekali karena ada kaitannya dengan program-program pemerintah, di mana program-program pemerintah ini yang dulu saya lihat dari sebelumnya adalah dari kementerian ini ya, dari kampus berdampak menjadi kampus merdeka menjadi kampus berdampak. Sekarang ada program seperti ini. Artinya saya melihat di sini bagaimana sebuah program-program yang dibangun itu memang betul-betul langsung ke masyarakat. Artinya ada dampak di masyarakat yang dibangun. Nah, relevansinya dengan KPU ini sendiri yang kaitannya dengan sudah cukup banyak yang menghandle kaitannya dengan kepemiluan ya akan cukup menarik sekali kalau kita bekerja sama yang kaitannya dengan pengabdian, melibatkan dua institusi ini, kampus dengan KPU itu sendiri, ya akan banyak yang bisa dilakukan. Contoh misalnya kita bisa bekerja sama di suatu desa. Saya itu kepengennya ada ide seperti ini, Bang Komisioner. Kita terlepas dari MOU nanti ini bisa nggak kita laksanakan ya. Saya itu mau ada ide, kita mengambil sebuah desa ya kayak macam pilot project lah. Kita mengambil sebuah desa yang dimana ada 3 pilar di sini, desa, kemudian KPU, ya kemudian kampus itu sendiri, yang dimana kita di sini desa ini kita jadikan sebagai objek pengabdian kita. Nah, di masyarakat bawah ini kan masih kalau kaitannya dengan pemilu atau pemilihan apapun lah, entah pemilu atau pemilihan kepala daerah, tentunya akan bersinggungan dengan hal-hal yang pragmatis, ya kan, money politik atau apapun itu. Ya, saya ingin mengambil satu daerah di desa di salah satu sinilah, Sukoharjo lah, yang ingin kita bangun untuk sebetulnya melakukan pemahaman atau kaitannya dengan pendidikan politik yang ada di satu desa. Karena ini sangat penting sekali. Saya tuh kalau ngomongin masalah desa ya teringat sekali dengan Muhammad Hatta, ya kan, tentang konsep yang dibangun adalah konsep demokrasi desa itu sendiri. Nah, ya kita menghidupkanlah desa ini seperti apa sih sebetulnya, terutama dalam hal konteks kepemiluan, supaya partisipasi masyarakat ini yang ada di tingkat desa itu bisa meningkat. Kan itu salah satu tujuan politik ya ini ya desa. Iya, betul sekali. Salah satu menjadi peran atau fungsi dari KPU itu sendiri ya, kalau tidak salah ya. Mungkin dalam konteks pengabdian 3 hal ini, ya kan, pengajaran ataupun pendidikan, kemudian penelitian, dan kemudian juga pengabdian, ini yang kita jadikan sebuah concern bersama antara kampus dan juga KPU itu sendiri. Menarik itu tadi terkait apa ya? Pak Dekan itu membahas tentang membangun demokrasi melalui desa. Nah ini dari skup yang paling kecil ya itu ya, yang bisa dilakukan, yang menjadi ide besarnya Pak Dekan ini kan tentang desa, membangun lewat desa, terutama bagian demokrasi. Nah, saya tertarik ini membangun lewat desa ini kan dengan KPU dan kampus, yaitu mahasiswa. Nah, kemarin kan sudah kerjasama MOU dan kerjasama gitu kan, Betul, MOU secara
kelembagaan dengan kampus, kerjasama dengan fakultas hukum. Iya. Kan? Nah, ini menarik bagaimana desa membangun demokrasi di tingkat desa ini melalui mahasiswa hukum. Nah, untuk mencapai pemahaman itu berarti kita harus memberikan pendidikan atau pengajaran khusus ini kepada mahasiswa hukum, gitu kan, untuk bagaimana selanjutnya membangun demokrasi di tingkat desa. Nah, itu dari Pak Dekan seperti apa ini? Bagaimana memberikan pemahaman kepada mahasiswa hukum? Sebetulnya dengan adanya program dari pemerintah ini yang kaitannya dengan kampus berdampak ya, sangat relevan sekali kalau saya katakan. Karena di kampus berdampak ini ada program KKN, ya kan? KKN tematik tentang kepemiluan, misalnya, ya kan? Itu kita bisa ambil program itu untuk kita secara bersama-sama. Kalau saya melihat sebetulnya yang lebih yang menjadi tujuan utama kita, concern kita ini adalah kaum generasi milenial dan Gen Z. Makanya secara teknis sebetulnya kita ini mau di desa ini kita mau kerjasamakan dengan Karang Taruna misalnya, ya kan? Karang Taruna yang sebetulnya adalah masa depan dari desa itu sendiri, karena disitulah berkumpul para anak-anak mudanya lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa pengembangan. Nah, itu sih sedikit yang bisa saya berikan penggambaran Pak Bang Komisioner. Siap. Menarik. Jadi tambah menarik ini. Kalau kita lihat di KKN itu kan biasanya urusannya pembangunan, urusannya penyuluhan hukum. Betul. Nah, ini KKN ide dari Mas Dekan ini terkait KKN demokrasi desa. Nah, ini belum ada nih. Jadi kepikiran, jadi menarik ini untuk disiapkan bagaimana KKN tematik tadi ya, membangun demokrasi desa. Nah, itu bisa apa ya? Alternatif pembangunan demokrasi yang baru itu. Karena desa hari ini kan menjadi basis yang kuat ya untuk semua pembangunan negara ini. Hari ini kan fokusnya ke desa-desa semua. Koperasi desa juga semuanya di desa. Jadi Pak Dekan ngomongin KKN tematik tentang pembangunan demokrasi desa. Nah, ini menjadi ide baru ini terkait itu. Saya sendiri juga sebetulnya gini, Pak Bang Komisioner. Jadi saya kemarin sempat berpikir lah, gimana ya ini di desa, karena saya itu jurusan hukum yang suka sekali membangun sistem. Ya kalau di T ini membangun apa sih teknologi yang ini, peralatan apa sih yang harus kita bangun lagi. Nah, kalau saya nih ya karena di hukum suka membangun sistem. Saya tuh suka dengan pola-pola dengan bergerombolan. Ya kan saya percaya cara mengubah bangsa ini bukan dengan cara single factor, tapi dengan cara bersama-sama, ya kan? Nah, ya saya katakan tadi itu kaitannya dengan pemilu, memberikan pemahaman tentang pemilu ya, maksudnya pendidikan tematik lah tentang kepemiluan. Nah, di sisi lain dari kampus juga ataupun dari KPU kerjasama untuk membuat relawan-relawan yang ada di bawah ini. Saya kemarin mikir apa ya namanya itu kan. Saya ini Radilu. Nah, saya membuat relawan terdidik pemilu. Saya membuat itu. Jadi ini program yang bisa kita bawa dari antara kampus dan juga mungkin dari KPU, kita turun ke desa, memberikan pemahaman tentang demokrasi, tentang dalam spesifik tentang kepemiluan. Kita membentuk relawan di sana supaya muaranya nanti ya tidak terlepas dari konteks pengembangan demokrasi, dalam hal ini mengembangkan atau supaya bisa bertumbuh berkembang partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi saya itu agak ironis ya kalau berpikir itu. Sebetulnya concernnya kita itu harusnya sebetulnya adalah harus teman-teman itu yang milenial, Gen Z harus mulai politik. Jangan tidak
ya kan? Itu revolusi yang terjadi di Nepal itu orang-orang Gen Z semua, ya kan? Aku bilang orang luar biasa. Yang saya bilang mereka ini melek-melek politik. Jadi makanya di desa ini ya memang betul-betul harus melek politik, harus update berita-berita terbaru. Jangan sampai, karena politik ini sangat memberikan dampak yang sangat besar. Bayangkan Bang Komisioner, ketika misalnya seorang pejabat menandatangani dalam misalnya ya kan, ataupun dipilih yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, kemudian menandatangani sesuatu hal kebijakan yang tidak pro atau mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di situ, itu bagaimana? Ya kan? Bayangkan. Nah, makanya ini didorong teman-teman dari kalangan-kalangan pemuda ini untuk sebetulnya mengawal gitulah demokrasi yang ada di desa itu. Menarik, tadi ada pandangan KKN tematik demokrasi desa. Nah, ini saya lontarkan pernyataan terkait bahwa tren kesadaran hari ini tuh kesadaran demokrasi dan politik ya, ini mulai meningkat di kalangan masyarakat. Nah, ini cukup menarik untuk dibahas bagaimana misalkan pada proses penyelesaian sengketa, misalkan pada masa tahapan, pasca tahapan itu, atau masa-masa penyusunan regulasi itu banyak yang mulai sadar akan bagaimana regulasi harus dibuat, bagaimana anak muda hari ini sudah sadar. Nah, itu dari mungkin harus diinisiasi lagi terkait di mahasiswa hukum ini, bagaimana ke depan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana ketika mengadukan misalkan terkait DPT, terkait pencatutan data oleh calon perseorangan atau calon partai politik tertentu yang kadang tidak disengaja tercatut. Nah, itu kan mungkin kesadaran itu hari ini mungkin mulai berkembang. Nah, ini bagaimana dari mahasiswa hukum ini untuk saya tidak mendeklar lah bahwa teman-teman mahasiswa hukum ini yang paling paham tentang politik atau apa. Paling tidak, saya menyatakan bahwa mahasiswa hukum ini yang mungkin di seluruh Indonesia ya karena dalam konteksnya ini sering bersinggungan, sering belajar hal-hal seperti itu, makanya agak sedikit paham dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain, mungkin misalnya di prodi teknik yang mungkin mereka juga belajar. Cuman yang di sini ini menarik sekali. Kalau saya kembalikan tadi kaitannya masalah kesadaran politik yang tadi itu, otomatis dia akan kritis, gitu. Nah, mahasiswa Fakultas Hukum itu orang yang paling kritis lah kalau kaitannya masalah itu, kaitan masalah pembangunan perumusan aturan, kaitannya tadi ada data. Ya Pak, kita bisa lihat kalau mahasiswa Fakultas Hukum paling kritis, paling sering mempertanyakan ini gimana, ya kan? Karena sudah bahasanya bukan doktrin ya, karena sudah diberikan pendalaman lah, ya kan? Di kampus ini seperti apa sih sebetulnya, terutama kalau kita ngomongin masalah demokrasi. Ini kan bagian ya. Contohnya tadi itu ada data yang terselip, data yang ditambah, ya kan? Bagian dari sebetulnya ketika kita untuk mencanangkan program ya tadi ke KKN itu memberikan istilahnya itu menyebarkan virus-virus kebaikan lah ya kepada masyarakat, bahwa ya kalau ada permasalahan kayak gini penambahan DPT itu tidak boleh, ya kan, melanggar hukum atau mengganti misalnya orang yang sudah meninggal dunia, ya kan, kemudian diganti oleh orang lain misalnya, ataupun kaitannya dengan perumusan aturan yang tidak sesuai misalnya dengan aturan-aturan yang ada di atasnya, itu kan bisa untuk teman-teman itu berkontribusi dalam masalah ini. Kita dari tadi ngomongin masalah hukum gitu ya, karena tadi setidaknya saling berkaitan, apalagi mahasiswa hukum gitu. Meskipun pada akhirnya seharusnya semua mahasiswa punya pemahaman itu juga gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke tren hari ini kan, tren mahasiswa itu kan akhir-akhir ini
ya banyak misalkan terkait regulasi, banyak yang menggugat ke MK terkait regulasi dan sebagainya. Nah itu apa yang harus disiapkan mahasiswa hukum hari ini terkait bagaimana ya tren menangani sengketa khususnya di kepemiluan ini? Iya, betul sekali. Saya malah merasa kagum sekali sekarang ya. Jadi tidak hanya ahli-ahli hukum, tidak hanya orang-orang istilahnya ini yang sudah bergelut di dunia hukum yang punya kesempatan atau punya arahan untuk melakukan gugatan. Jadi sekarang mahasiswa umum pun saya lihat luar biasa. Bahkan ketika ada melihat aturan-aturan yang inkonstitusional dari mahasiswa hukum ini langsung arahnya ke gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kaitannya dengan apa tadi? Kaitannya dengan mempersiapkan itu mahasiswa hukum atau mahasiswa pada umumnya terkait apa ya langkah yang bisa ditempuh atau langkah awal yang bisa dilakukan itu seperti apa, misalkan mempersiapkan apa sih ketika melihat sebuah mekanisme atau sebuah aturan yang dirasa kurang, apa yang harus dia persiapkan oleh mahasiswa itu? Nah, gini ya, kalau mahasiswa terutama saya begini Bang Komisioner, karena saya kan cuma melihatnya dalam aspek mahasiswa Fakultas Hukum aja, jadi saya cuma bisa menilainya di situ. Paling tidak ada beberapa tahapan-tahapan sendiri sih melihat fenomena sikap-sikap kritis dari mahasiswa itu yang memang harus selayaknya lah jadi selayaknya lah dia sebagai mahasiswa yang punya sifat kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, termasuk diantaranya adalah fenomena yang terjadi di kepemiluan. Nah, terkait masalah kesiapan itu sendiri tentunya banyak aspek, terutama kesiapan melihat permasalahannya seperti apa, entah mungkin melakukan pengkajian dalam aspek apa pelanggaran ini ketika terjadi pelanggaran kepemiluan ataupun terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, mungkin ya itu harus dilakukan pembelajaran yang sangat dalam untuk semua mahasiswa itu sendiri, terutama di Fakultas Hukum. Agak lucu ketika misalnya Fakultas Hukumnya yang tidak kritis terhadap adanya aturan yang tidak sesuai dengan aturan, karena ini asas ya sebetulnya. Undang-undang yang umum, ya kan? Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih spesifik. Ya. Oke, kembali ke regulasi tadi karena ini berkaitan dengan hukum kepemiluan. Menurut Pak Dekan terkait regulasi pemilu dan pilkada kemarin, menurut jenengan itu gimana? Sudah sesuai kah atau ada hal-hal yang seperti apa yang menurut pandangan Pak Dekan terkait regulasi pelaksanaan pilkada ataupun pemilu kemarin? Kalau saya melihat ini kan ketika berbicara mempertanyakan kaitannya masalah pemilu atau pilkada, pasti muaranya efektif dan efisien tidak, ya kan? Sudah sesuai. Kalau berjalannya ya pasti sudah sesuai lah, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Itu lebih konsepnya kepada efektif tidak suatu aturan itu. Nah, cuman kalau kita ingin mengkaji atau melihat secara dalam lagi kaitannya dengan pilkada ini, jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan penting sebetulnya di dalam pilkada ini, terutama kaitannya dengan penentuan calon itu sendiri, ya kan? Sekarang kan sepertinya berlaku ya calon yang independen itu sendiri, ya kan? Nah, kalau saya melihat
kaitannya dengan calon-calon independen ini sendiri kan, kalau memang demokrasi ini biar berjalan di tingkat lokal, ini kan demokrasi lokal ya kalau kita mau bicaranya masalah pilkada, yaitu untuk kaitannya masalah persyaratan untuk tentunya untuk calon-calon dari independen itu sendiri ya harus lebih dipermudah sebetulnya. Saya melihat ya. Dan kemudian entah ini isu atau seperti apa ya, saya lebih tertarik sebetulnya melihat pilkada ini ya diselenggarakan bersamaan dengan pemilu atau pemilihan legislatif, DPRD ya kan gitu. Saya lebih tertarik itu diserentakkan. Karena saya sendiri melihat kemarin waktu pemilu 5 kotak gitu ya, ya kan, presiden, jadi pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, iya DPRD ini, waduh, saya lihat nggak efektif ini saya lihat, ya kan, tetapi kan, ya ini sistem ya, ini yang harus kita jalankan gitu. Ya sesuai dengan putusan, berarti menyepakati putusan MK kemarin ya, pilkada bergabung dengan DPRD kota dan provinsi. Iya, itu kan sudah ada putusan pilkadanya kan, mohon maaf, putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang kaitannya masalah itu sangat menarik sekali, karena harus ada pembedaan sebetulnya antara pilkada yang tingkat nasional dengan juga pilkada lokal. Ini yang menarik sekali saya sepakat dengan konsep yang dibangun oleh MK itu sendiri atau yang dikehendaki. Cuman saya melihat putusan MK ini ya bukan kritik ya. Saya melihat putusan MK sekarang ini sudah tidak terlalu konsisten, masa mengatur ranah-ranah teknis seperti ini ya kan. Jadi sepakat pemisahannya, tidak sepakat dengan lebih lanjutnya gitu. Oke, berarti pandangan Pak Dekan terkait itu ya. Ada sepakat dengan adanya pemisahan itu biar lebih efektif menurut Pak Dekan begitu. Iya, biar lebih efektif kalau pemilu pilkada ini digabungkan dengan pilkada pemilihan provinsi dan kabupaten itu sendiri. Saya lebih sepakat itu melihat ini lebih, dan bahkan saya begini Pak Komisioner, saya tuh punya pikiran nyeleneh, ya kan, kaitannya masalah ya kayak begini, muaranya ke demokrasi lokal ya. Nah saya sebetulnya itu untuk ini kaitannya dengan partisipasi, sebetulnya ini KPU kampus misalnya ya ini harus sebetulnya menyatu nih. Jadi gambaran yang kaitannya dengan politisi, kemudian partai yang tidak boleh masuk di dalam kampus ataupun bercampur dengan teman-teman mahasiswa, itu saya tidak sepakat. Sebetulnya alangkah lebih elok kalau misalnya ini kan KPU ini kan sebagai penyelenggara, ya kan? Kemudian diberikan target gimana caranya partisipasi masyarakat ini bertumbuh, ya kan? Bahkan setiap tahunnya harus bertumbuh, dikasih target seperti itu. Bagaimana caranya bisa bertumbuh? Bagaimana caranya masyarakat ini bisa tertarik kalau misalnya yang datang itu adalah orang-orang KPU sendiri? Saya kepengen ketika orang-orang KPU ini datang ataupun mungkin melakukan sosialisasi, saya ingin didatangkan itu calon-calonnya. Entah bentuknya seperti apa, instrumennya seperti, karena kan menarik ini ya kan, masyarakat, oh iya saya sudah melihat nih ya kan, calon saya yang saya belum masuk ke dalam ranah entah melanggar atau gimana ya di KPU ini ya. Saya belum, lebih enak ketika ada calon ini yang kita datangkan kemudian melakukan
sosialisasi, memaparkan apa sih yang dia mau, ya kan? Itu lebih partisipasi masyarakat itu akan bertumbuh, ya kan? Dengan mungkin disupport dengan sistem yang ada. Contoh misalnya pilkada atau pemilu itu udah nggak ada lagi yang namanya pembiayaan, semuanya dibiayai oleh negara, ya kan? Di Eropa itu ya seperti itu, semua ke konteks pemilu itu dibiayai oleh negara. Artinya apa? Ini sudah jalan sebetulnya diberikan oleh negara untuk bagaimana caranya demokrasi ini bertumbuh, tidak bukan kayak mau menghapus money politik ya. Kita bahasanya adalah meminimalisir money politik yang ada pada waktu penyelenggaraan pemilu. Saya itu pengennya ya mana nih kampus, ayo siapa yang mau calonnya, siapa yang mau ini, ya coba proper tidak untuk di bawah 5 tahun yang akan datang ini. Mewacanakan kampanye ide-ide itu kampus-kampus didatangi, bahkan lewat calon sendiri atau dari KPU membawakan calon nih. Ya, bisa di kampus, bisa di kampus, bisa di desa itu tadi. Yang paling relevannya di desa nih, ada calon yang mau maju tahun 2029 ini. Jadi konsep yang dibangun kaitannya masalah meritokrasi itu memang betul-betul terwujud, bisa dilakukan. Iya, karena orang menjadi pejabat baik itu di tingkat provinsi itu sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Karena bayangkan orang mau pemilu baru ini, mohon maaf baru mau pemilu baru masuk partai. Ini kan bukan kesalahan, saya tidak menyalahkan partai. Ini kenapa enggak dari kemarin konsep berpikir orang yang mau menjadi pejabat ini tidak ditata dari kemarin, terlalu berpikir pragmatis. Harus melalui proses-proses dulu begitu. Iya, ini sebagai kritik saya juga sebetulnya terhadap lembaga-lembaga yang anti kepartaian, ya kan? Nggak bisa. Pasal 22 Undang-Undang Dasar itu sudah mengatur, ya kan? Peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, kalau kita ini sudah anti partai politik, selesai sudah urusan negara ini, ya kan? Nggak ada lagi. Nah, makanya saya katakan ini harus dibuat konsepnya bagaimana caranya ini partai politik ini atau siapapun atau calon pun ini sebetulnya harus dihadirkan, gitu. Untuk diuji sebetulnya apa sih isi dari pikiran dari isi pikiran dari calon ini. Jangan sampai kita ketipu juga kan. Sudah beli kucing di dalam karung, ya kan? Nggak tahu berbulu apa enggak. Mungkin wacana tadi misalkan menyampaikan visi misi atau program-program melalui perdebatan kepada kawan-kawan mahasiswa. Biar apa hasil dari ide apa yang dibawa itu efektif kepada masyarakat, kira-kira ya. Begitu saya, Bang Komisioner, ini saya belum melanggar tidak nih kalau dari KPU ini. Karena biasanya kan kalau ada KPU ada Bawaslu juga yang mengawasi. Jadi kan sekarang mungkin lebih hari ini kan secara mekanisme kan sebenarnya kalau dulu itu kan tidak boleh berkampanye di lembaga pendidikan. Nah, sekarang kan boleh, hanya saja berbeda metodenya. Kampanyenya kalau di kampus tidak ada atribut apapun, hanya dia menyampaikan visi misinya. Nah, itu mungkin yang harus, kalau bisa semua ini kampus-kampus ini juga mengundang kandidat-kandidat ini untuk akan menyampaikan visi misinya. Ini perlu, ini menarik ini. Partai juga harus aktif mendorong kader-kadernya untuk masuk. Gimana nih, ya kan? Sih diuji dulu lah. Kalau di dalam konteks aturan ini ada uji publik, ya kan? Betul. Kita lihat dulu calon kita ini gimana, bisa nggak, proper tidak? Jangan-jangan
malu juga partai nanti untuk mengusung, mohon maaf nanti. Ini menarik nih pandangannya Pak Dekan terkait berawal dari kerjasama KPU dengan ITB-AS terkait tadi tentang pengabdian, tentang pengajaran, bagaimana nanti hubungan pengajaran KPU dengan ITB-AS, terus muncul pandangan-pandangan dari Pak Dekan. Ini sebenarnya menarik untuk dikulik. Nah, karena sudah panjang ini, mungkin saya menyampaikan sedikit tambahan terkait pandangan Pak Dekan ya. Setelah ini mungkin ya akan ada yang namanya Pilkades gitu kan. Iya. Nah, ini tambahan ini. Pandangan dari Pak Dekan bagaimana Pilkades hari ini dan seperti apa Pilkades seharusnya, mungkin Pak Dekan bisa menyampaikan pandangannya. Iya. Kembali sih sebetulnya kalau ngomongin masalah desa ini, yaitu tadi saya ngomongnya, saya teringat dengan Muhammad Atta kaitannya dengan demokrasi desanya yang dibangun. Jadi Muhammad Atta itu sempat ngomong bahwa boleh sebetulnya kata demokrasi itu kita gunakan tidak jadi masalah, tetapi harus sesuai dengan jiwa bangsa kita yang ingin kita apa itu ya. Secara spesifik mengatakan bahwa demokrasi desa itu yang harus kita aplikatifkan lah. Nah, kaitannya dengan kontestasi yang ada di desa ini, Pilkades ya, saya itu sebetulnya melihat ngenes sekali ya kan, kaitannya masalah sistem ini. Ya, seperti tadi saya kan anak hukum yang sukanya otak-atik sistem. Kalau TI mungkin ya otak-atik mesin atau teknik yang lain-lain itulah. Kalau saya otak-atik sistem, saya melihat sistem yang ada sekarang ini tentu lebih saya melihatnya tidak demokratis ya. Saya terus terang aja lah, tidak demokratis melihat itu. Karena ada berbagai macam hal, problem-problem yang ada di desa ini, terutama misalnya ketika terjadi permasalahan, ya kan? Permasalahan di tingkat desa ini luar biasa sekali. Kemana? Ya mentoknya ke bupati aja, ya kan? Sudah jelas itu di permennya itu, peraturan menteri dalam negeri itu bahwa pemilihan kepala desa itu ketika berkonflik ya final and binding di keputusan bupati. Keputusan bupati inilah yang bisa nanti kita bawa ke PTMN. Nah, ini yang sebetulnya menjadi kekosongan. Makanya saya mengusulkan sebetulnya adalah gimana caranya Pilkades ini juga di penyelenggaranya adalah KPU dan juga pengawasnya adalah Bawaslu. Entah seperti apa mungkin, entah KPU ini kan sistem ya, KPU ini membuat sub misalnya, ya kan? Tapi muaranya adalah saya kepengen ketika ada yang terjadi permasalahan ada instrumen hukum yang mendasari. Taruhlah misalnya money politik. Sekarang kita berbicara money politik. Saya mengatakan bahwa money politik dalam Pilkades itu dibiarkan loh. Artinya apa? Ya tidak jadi masalah. Secara regulasi. Mana ada money politik itu? Bagaimana? Pasal apa yang mau di 149 katanya masalah pemilu KUHP? Atau pasal itu KUHP yang lama. Ya, atau pasal-pasal yang lain atau kaitannya dengan suap tidak masuk. Ya. Money politik ini bermasalah sebetulnya di tingkatan grassroots, terutama dalam Pilkades. Kenapa ya? Itu tadi tidak ada instrumen hukum yang mendasari. Bahkan ketika mau melakukan Pilkades, itu hanya membentuk kepanitiaan saja. Dalam konteksnya, ya kan? Tidak. Kaitannya masalah maaf nih, karena ada tahapan-tahapan yang di KPU sendiri ya, yang KPU aja yang udah ngomongin game ini udah pro player lah ibaratnya. Ya kadang-kadang masih ada sedikit yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Apalagi ini yang menyelenggarakan
pemilihan dibentuk secara apa? Dibentuk semacam ad hoc ya. ya semacam kayak seperti ad hoc gitu. Ya selesai itu sudah clear. Ya tidak ada upaya-upaya yang lain, misalnya gimana, ya kan? Jadi saya mencanangkan, saya mengusulkan kalau Pak Komisioner KPU ini kan banyak kenalannya ya kan, ya bisa mengusulkan lah. Ya memang nih mengusulkan iya. pelaksana di tingkat kabupaten. Iya sampai tentunya itu pelaksana. Nah, kalau desa-desa berarti kita membentuk misalkan tingkat PPS lagi. Nah, Bawaslu ini harus menjadi pionir sebetulnya. Menjadi pionir adanya biar di desa ini tumbuh demokrasinya, tumbuh partisipasinya. Bayangkan kalau kita misalnya nih contoh dari KPU misalnya menyelenggarakan, kemudian ada terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat ini, bisa tahu gitu kan, bisa ini, apalagi sudah ada Bawaslu juga yang mengawasi. Bayangkan anggaplah ini pemilihan desa ini ya kayak magang gitulah, kayak belajar dulu lah ya untuk masuk kepada pilkada ataupun pemilu. Oh iya, nggak boleh. Kalau saya mensimulasikan, tidak boleh melakukan money politik. Tetapi ketika money politik itu dibiarkan pada saat pilkades, maka akan dampaknya adalah ke pilkada. Ya kan? Pilkada dan pemilu. Oh dulu boleh kok. Nah masyarakat ini kan nggak seperti kayak kita yang notabene belajar aturan, ya kan? Belajar ini. Tetapi kalau kemarin waktu pemilihan desa ini nggak boleh orang menerima duit, ya kan? Mau imbasnya ke pilkada, imbasnya ke pemilu. Tapi kalau misalnya di pilkades ini boleh orang money politik, ya udah. Berarti pembelajaran di sini gimana caranya pada saat pilkada atau pemilu itu mengambil langkah-langkah yang lain. Tadi untuk kaitannya dengan money politik. Menarik dari obrolan awal kita terkait demokrasi yang dibangun melalui desa harus diperbaiki melalui pilkadesnya begitu ya. Iya. Lah, Pak Dekan konsisten sekali berpikirnya ya. Oke, mungkin pandangan Pak Dekan sangat menarik. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Dekan bisa closing statement dulu kepada pemirsa. Iya. Kalau closing statement saya itu nggak panjang ya. Yang pada intinya kita di dalam berpolitik ini harus bekerja sama antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Ya kita di dalam politik ini ya harus betul-betul selektif agar para elit-elit ini yang sering mengatakan meritokrasi ini memang bisa kita wujudkan. Demokrasi ini ujungnya adalah, kalau saya boleh mengatakan, adalah meritokrasi, ya kan? Nah, saya ingin demokrasi ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit, tapi saya kepengen demokrasi ini memang betul-betul dibawa sampai akar rumput. Supaya apa? Supaya kemaslahatan kemaslahatan umat ini bisa kita wujudkan melalui demokrasi. Dan tentunya KPU inilah yang menjadi salah satu pionir itu. Kita menitip pesan aja sama KPU ini, ya mudah-mudahan sehat selalu walafiat. Terima kasih Pak Komisioner, ya bisa melaksanakan amanah-amanah yang tentunya diberikan oleh undang-undang dengan baik, ya. Amin. Itu dari saya, mungkin Bang Komisioner, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Isro sudah memberikan pandangan-pandangannya terkait obrolan kita hari ini, terkait demokrasi, terkait hukum, terkait politik, gitu ya. Itu Sobat JDIH. Sebelum saya akhiri, ini ada quotes yang menarik ini dari Bapak Abdurrahman Wahid, Presiden keempat, bahwa demokrasi itu ada kalau ada hukum. Kedaulatan hukum itu
ada jika hukum itu berjalan. Terima kasih. Saksikan konten-konten selanjutnya dari JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya jangan lupa follow, subscribe, dan ikuti semua medsosnya @KPU Sukoharjo dan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.